Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurdiana Meirinda, NIM akhir 319 dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pemerintah Daerah. Materi yang akan saya bahas meliputi 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama desentralisasi asimetris, yang kedua pembagian urusan pemerintahan, yang ketiga struktur pemerintahan daerah, dan yang keempat produk hukum daerah. Soal yang pertama, pada soal pertama saya akan menjelaskan mengenai desentralisasi asimetris dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan prinsip desentralisasi, namun dalam praktiknya tidak semua daerah memperoleh kewenangan yang sama. Beberapa daerah diberikan kewenangan khusus yang dikenal sebagai desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris adalah pemberian kewenangan yang berbeda kepada daerah tertentu berdasarkan faktor sejarah, budaya, politik, maupun kondisi sosial masyarakatnya. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya, penerapannya dapat dilihat pada Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan DKI Jakarta. Aceh memiliki khususan dalam penerapan syariat Islam dan keberadaan partai politik lokal. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan dalam pengisian jabatan gubernur yang dijabat oleh Sultan Hamengkubuwono. Papua memperoleh otonomi khusus untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Menurut analisis saya sendiri, desentralisasi asimetris justru memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia karena negara mampu mengakomodasi keberagaman daerah tanpa mengubah bentuk negara kesatuan menjadi negara federal. Kebijakan ini juga mampu mengurangi konflik antara pemerintah pusat dan daerah, serta memberikan ruang bagi masyarakat daerah untuk mempertahankan identitas lokalnya. Namun demikian, pemerintah pusat tetap harus melakukan pengawasan agar kewenangan khusus tersebut tidak disalahgunakan dan tetap berjalan sesuai tujuan pembentukannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi asimetris merupakan instrumen yang penting dalam menjaga kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Soal nomor 2. Pada soal kedua, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pembagian urusan pemerintahan dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Pembagian urusan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh, urusan pertahanan, keamanan, politik luar negeri, dan agama merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur berbagai urusan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Apabila pemerintah daerah menjalankan urusan yang bukan menjadi kewenangannya, maka tindakan tersebut dapat dianggap menjadi tindakan yang melampau kewenangan. Akibat hukumnya, kebijakan yang dibuat dapat dibatalkan, menimbulkan sengketa hukum, bahkan kepala daerah dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembagian urusan pemerintahan merupakan dasar penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Pada soal ketiga, saya akan menjelaskan mengenai struktur pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Struktur pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah, wakil kepala daerah, DPRD, dan perangkat daerah.
Kepala daerah terdiri dari gubernur untuk tingkat provinsi, bupati untuk tingkat kabupaten, dan wali kota untuk tingkat kota. Kepala daerah bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjalankan berbagai program pembangunan. DPRD memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPRD berperan sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Selain itu, terdapat perangkat daerah seperti sekretariat daerah, dinas daerah, badan daerah, kecamatan, dan kelurahan yang membantu kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. Dengan adanya struktur tersebut, diharapkan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada soal keempat, saya akan menjelaskan bagaimana agar produk hukum daerah dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Produk hukum daerah terdiri dari peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah. Produk hukum tersebut dibentuk untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakat di daerah. Agar efektif, produk hukum daerah harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun peraturan yang berkedudukannya lebih tinggi. Selain itu, produk hukum daerah harus dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah, melibatkan partisipasi masyarakat, serta didukung oleh naskah akademik yang memadai. Sebelum ditetapkan, rancangan perundang daerah juga perlu melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi agar tidak menimbulkan konflik norma dengan peraturan lain. Apabila suatu peraturan daerah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan tersebut tidak dapat dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengikat. Oleh karena itu, pembentukan produk hukum daerah harus diperhatikan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan agar benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian pemaparan saya mengenai desentralisasi simetris, pembagian urusan pemerintah, struktur pemerintahan daerah, dan produk hukum daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya pemerintahan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif serta menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.